Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dengan NIM 50120030 akan menjelaskan materi tentang penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Nah, diferensial dapat dikatakan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut, sehingga diferensial ini merupakan tingkat perubahan dari setiap variabel Y sebagai tanggapan terhadap suatu perubahan dalam variabel X. Nah, dalam penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana ini, kita akan mempelajari nilai elastisitas dan nilai marginal. Nah, yang pertama yaitu nilai elastisitas. Nilai elastisitas ini terbagi menjadi 3, yaitu permintaan, penawaran, dan produksi. Permintaan sendiri ini merupakan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta, yang mana dapat dirumuskan dengan QD sama dengan delta QD per delta P dikali P per QD. Selanjutnya yaitu penawaran. Nah, penawaran ini merupakan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Ini dapat dirumuskan dengan QS sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS. Yang terakhir yaitu produksi. Produksi ini merupakan besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input atau faktor produksi yang digunakan. Ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan delta P per delta X dikali X per P. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal nilai elastis, yaitu tentang permintaan. Nah, diketahui QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Nah, tentukan elastisitas permintaan pada P sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. QD action sama dengan min 6P. Mengapa di sini min 6P? Karena kan 3 dikali 2 sama dengan 6. Terus kenapa P bukan P kuadrat? Karena 2 ini dikurang 1 sama dengan 1. Jadi di sini hanya P. Maka kita masukkan rumusnya. QD sama dengan delta QD per delta P dikali P per QD. Nah, delta QD per delta P itu kan hasilnya min 6P. Terus tuh kita kali dengan P per QD. QD itu kan nilainya 25 dikurang 3P kuadrat. Terus tuh min 6, kita masukin nilai P-nya, min 6 kali 5 dikali 5 per 25 dikurang 3 kali 5 kuadrat. Nah, min 6 kali 5 dikali 5 sama dengan min 150. Terus tuh per 25 dikurang 3 kali 5 kuadrat, maka dapatlah min 50. Jadi nilai QD-nya tuh min 150 per min 50. Maka dapatlah nilainya 3. Ini dapat dikatakan elastis. Artinya harga barang tersebut berubah sebesar 3%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai marginal. Nah, nilai marginal ini terbagi menjadi 2, yaitu biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal ini sendiri atau biasa disebut dengan marginal cost merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produksi. Ini dapat dirumuskan dengan C sama dengan F kali Q, atau C action sama dengan MC
sama dengan delta C per delta Q. Selanjutnya yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue. Ini merupakan penerimaan tambahan yang diperoleh karena bertambahnya satu unit output yang diproduksi atau terjual. Ini tuh dapat dirumuskan R sama dengan F dikali Q, atau R action sama dengan MR sama dengan delta R per delta Q. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang marginal cost atau MC. Di sini tuh diketahui fungsi biaya C sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 18Q pangkat 2 ditambah 60Q ditambah 8. Tentukan besarnya Q pada saat C dan MC adalah minimum, serta berapa nilai MC dan C. Penyelesaiannya, C sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 18Q pangkat 2 ditambah 60Q ditambah 8. C aksen sama dengan MC sama dengan 6Q kuadrat dikurang 36Q ditambah 60. Nah, di sini nih kenapa jadi 6Q kuadrat? Karena kan di atasnya tuh 2Q pangkat 3. 2 dikali 3 itu kan 6. Maka dapatlah 6. Di sini kenapa Q kuadrat? Karena 3 dikurang 1 itu kan 2. Jadi di sini Q kuadrat. Dapatlah 6Q kuadrat. Terus tuh selanjutnya tuh dikurang 36Q. Kenapa dia 36Q? Karena 18Q kuadrat. 18 dikali 2 itu kan 36. Terus kenapa dia hanya Q? Karena 2 dikurang 1 itu kan 1. Makanya dia di sini Q. Jadi 36Q. Terus ditambah 60. Kenapa hanya 60? Karena di sini hanya Q, tidak ada pangkatnya, maka di bawah dia 60. Terus tuh di bawah selanjutnya MC aksen sama dengan 12Q dikurang 36. Kenapa dia 12Q? Karena di atas tadi itu kan 6Q kuadrat. 6 dikali 2 kan 12. Terus kenapa hanya Q? Karena 2 dikurang 1 itu kan 1. Jadi di sini hanya Q, 12Q dikurang 36. Terus kenapa dia 36 tidak 36Q? Karena Q ini tidak ada pangkat 2 atau 3-nya. Dia hanya pangkat 1, maka di bawah itu dihilangin jadilah 36. Terus tuh syarat C dan MC minimum pada saat MC aksen sama dengan 0. Nah, MC aksen sama dengan 12Q dikurang 36 sama dengan 0. 12Q sama dengan 36. Nah, kita cari nilai Q-nya. Q sama dengan 36 per 12, dapatlah hasilnya 3. Selanjutnya yaitu C aksen sama dengan MC sama dengan 6Q kuadrat dikurang 36Q ditambah 60. Nah, kita masukkanlah nilai Q-nya. Tadi kan nilai Q-nya udah dapat tuh 3. Jadi kita masukkan nilai Q-nya. 6 nilai Q-nya 6 dikali 3 kuadrat dikurang 36 dikali 3 ditambah 60. Nah, 6 kali 3 kuadrat itu kan 54. Terus tuh dikurang 36 kali 3 itu kan 108 ditambah 60. Maka didapatlah hasilnya 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai C. C sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 18Q pangkat 2 ditambah 60Q ditambah 8. Nah, kita masukkanlah nilai Q-nya, yaitu 3 kan tadi. Nah, 2 dikali 3 pangkat 3 dikurang 18 dikali 3 pangkat 2 ditambah 60 kali 3 ditambah 8. Sama dengan 54 dikurang 162 ditambah 180 ditambah 8, maka dapatlah nilai C yaitu 80.